Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bersama saya dalam channel Data Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Sebagai manusia, ada satu hal yang benar-benar menjadikan kita sebagai seorang manusia yang dalam pandangannya Immanuel Kant disebut sebagai moralitas. Kemudian moralitas ini yang dalam pandangannya David Hume yang membuat segala tindakan kita menjadi lebih bermakna atau lebih bernilai. John Adam Smith memiliki pandangan tersendiri tentang moralitas. Terkaitan dengan pembahasan soal moralitas, John Adam Smith memiliki sebuah mahakarya yang monumental tentang moralitas yang diterbitkan pada tahun 1759, yaitu The Theory of Moral Sentiment. Pada karyanya ini, ia memaparkan dasar-dasar sistematis yang berkaitan tentang ilmu tentang manusia, dimulai dari filsafat moral hingga ilmu tentang manusia. John Adam Smith mendasarkan filsafat moralnya pada sesuatu yang disebut sebagai simpati. Simpati sendiri merupakan dasar dari sentimen moral. John Adam Smith menekankan pada kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Bagaimana cara untuk memahami perasaan orang lain? Jadi, setiap orang saling terhubung satu sama lain. Jadi, orang lain merupakan cerminan dari diri kita. Ketika kita mengamati orang lain, kita secara imajinatif merekonstruksi berbagai pengalaman yang dilakukan orang lain ke dalam diri kita. Hal ini yang kemudian memunculkan sesuatu yang kita sebut sebagai philo feelings, atau sebuah perasaan yang turut serta ikut. Bagaimana bisa munculnya sebuah philo feelings? Philo feelings ini muncul ketika kita mengidentifikasi pengalaman-pengalaman orang lain di dalam diri kita. Identifikasi pengalaman tersebut juga menyertai dengan identifikasi dari perasaan-perasaan orang lain. John Adam Smith dengan tegas menyatakan bahwa manusia dalam melakukan sebuah keputusan dan mengambil pilihan selalu berdasarkan pada sesuatu yang sifatnya subjektif atau bergantung pada hasrat atau kita sebut sebagai passion. Passion inilah yang kemudian akan menentukan berbagai pilihan kita. Jadi ketika kita melakukan refleksi atau pencerminan terhadap orang lain, kita tidak melihat orang lain dalam diri kita, tapi kita melihat diri kita dalam orang lain. Jadi kita merupakan pusat dari penilaian, kita merupakan dasar-dasar dari penilaian itu. Jadi kita sendirilah yang menentukan sebuah tindakan itu layak atau tidak layak untuk dilakukan. Jadi John Adam Smith ini mendapatkan kritikan bahwa penilaian yang bersifat hasrat, ego, atau subjektif itu dapat menjadi sesuatu yang sifatnya destruktif terhadap orang lain. Dari hal ini kemudian John Adam Smith mengembangkan metafora psikologi yang sangat menarik. Ia menyebutnya sebagai the spectator. The spectator merupakan penonton. Jadi ketika kita mengamati orang lain, kita mengamati orang lain melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan, ada bagian dari diri kita yang bertugas untuk menilai tindakan orang lain. Jadi ketika kita melakukan refleksi, pencerminan, ketika kita melihat diri kita dalam diri orang lain, ada bagian dari diri kita itu melakukan penilaian apakah tindakan itu baik atau tidak baik, apakah tindakan itu boleh dilakukan, pantas atau tidak untuk dilakukan. Namun hal ini masih belum menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Mengembangkan pemahaman itu menjadi spectator atau penonton untuk diri sendiri.
Jadi penonton itu tidak hanya menonton orang lain, tapi penonton itu juga menonton diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan, penonton atau spectator ini juga melakukan penilaian terhadap apa yang kita lakukan. Apakah apa yang kita lakukan ini layak atau tidak untuk kita lakukan. Jadi dari hal ini dapat untuk membatasi berbagai kemungkinan destruktif yang akan terjadi